Halo, balik lagi dengan gue Eski dari Telset. Nah, kali ini di tangan gue udah ada Xiaomi 12T. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan nge-review Xiaomi 12T. Nah, sebelum gue review lebih lanjut dan lebih jelas, gue kasih sedikit bocoran nih. Xiaomi 12T punya harga 6,5 jutaan. Terus dia juga punya spesifikasi yang cukup gahar. Dia pakai chipset Dimensity 8100 Ultra. Nah, itu dia. Terus dia juga punya kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel. Nah, untuk kalian yang mau tahu bagaimana performa chipset dan juga hasil kameranya, pantengin terus video ini sob. Lanjut aja kita review Xiaomi 12T. Nah, buat awal dulu kita bahas desain Xiaomi 12T ini yang menurut gua desainnya cukup keren ya, terus catchy banget, apalagi bahannya tuh bagian belakangnya emang bagian kaca, tapi dia punya finishing khusus yang kalau dipegang tuh rasanya enak banget. Nah, Xiaomi 12T ini punya dimensi ukuran 163,1 x 75,9 x 8,6 mm dengan bobot 202 gram. Dengan ukuran tersebut sama beratnya yang 202 gram, gua rasa sih pas dipegang di tangan tuh nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, terasa pas. Nah, buat gunain satu tangan, ya sebenarnya kalau cuma buat jangkau bagian bawah tuh masih terasa enak, tapi kalau udah bagian ke atas gue rasa agak kurang enak dipakai satu tangan, lebih baik dipakai dua tangan seperti itu. Nah, dengan bobot sama ukuran yang tadi juga, pada saat gue pakai dalam jangka waktu cukup lama kayak buat main game, buat nonton film, HP-nya juga nggak terasa terlalu berat, masih nyaman dipakai seperti itu. Bagian belakang kaca yang tadi gue sebut juga itu disebut sama Xiaomi tuh dia punya anti glare glass, yang mana ini diklaim ramah dari sidik jari nempel-nempel. Meskipun pada saat gue coba masih ada sidik jari yang nempel, cuma bersihinnya tuh cukup gampang, tinggal dilap aja dia ngilang bekas-bekas sidik jarinya. Nah, pada saat pertama kali gue lihat Xiaomi 12T itu bahan kacanya tuh terasa premium banget, terus pas dipegang wah makin jelas kalau HP ini punya desain yang premium, apalagi bagian belakangnya kayak gini. Menurut gua desain belakangnya tuh cukup catchy, apalagi nih yang gue pegang tuh warna biru. Buat varian lainnya Xiaomi 12T itu punya warna hitam di Indonesia atau warna black ya gitu. Nah, untuk bagian port-portnya nih, pada bagian bawah Xiaomi 12T ini punya speaker grill, mikrofon, port USB Type-C, dan slot SIM card yang mendukung dual SIM card dengan konektivitas 5G. Nah, lanjut di bagian kanan. Di bagian kanan itu dia punya tombol power sama tombol volume. Lanjut di bagian atasnya tuh ada IR blaster, mikrofon, terus ada speaker grill yang bikin HP ini punya dual speaker. Nah, lanjut di bagian kirinya tuh kosong ya, nggak ada apa-apa. Nah, buat dual speaker yang tadi udah gue sebutin itu kualitasnya menurut gue baik ya, cukup bagus, enak dibuat didengerin musik atau buat nonton film. Nah, speakernya juga udah ngedukung Dolby Atmos, mana bikin kualitas suaranya semakin jadi lebih baik. Nah, lanjut nih, kalau di bagian depannya dia punya kamera selfie dengan desain punch hole, dan tersedia juga nih anti gores bawaan. Anti gores bawaannya itu dia bukan yang bentuknya bolong di tengah kayak gitu ya, dia kayak agak water drop display gitu, yang mana buat bersihin si kamera itu lebih gampang gini gitu. Nah, lanjut di bagian belakang. Nah, di bagian belakang itu dia punya pulau kamera yang berisikan 3 kamera dengan LED flashlight seperti itu. Itu dia buat desainnya. Nah, Xiaomi 12T yang gue review ini punya spesifikasi panel layar bertipe AMOLED berukuran 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus 1220 x 2712 pixel. Nah, refresh rate-nya ini udah ngedukung sampai 120 Hz, yang mana itu makin smooth lah pada saat digunain. Touch sampling rate-nya pun sampai 480 Hz. Nah, selain itu, Xiaomi 12T ini udah ngedukung HDR10 Plus 68 miliar warna dan kecerahan layarnya tuh sampai 900 nits. Nah, buat perlindungan layar ya, Xiaomi 12T ini punya perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Nah, pada saat digunain sehari-hari nih, layar Xiaomi 12T yang berukuran 6,67 inch ini terasa pas buat digunain sehari-hari, apalagi buat scrolling, buat nonton YouTube, sampai buat main game. Layarnya tuh terasa pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi enak buat dipegang dan buat dilihat seperti itu. Kalau buat bezelnya ini, Xiaomi 12T gue rasa punya bezel yang bagian atas bawah, kiri kanan tipisnya sama, proporsional, nggak ada yang lebih gede, nggak ada yang lebih kecil. Jadi bezelnya tuh pas, yang mana ini bagus, bikin HP-nya terkesan lebih premium seperti itu. Nah, kalau buat warnanya, Xiaomi 12T ini punya layar yang bisa memproduksi warna yang cukup baik. Nah, pada saat
gue review, gue coba atur ke mode vivid biar memanjakan mata gitu. Walaupun ada mode standar dan mode lainnya. Mode vivid di Xiaomi 12T itu juga udah direkomendasiin sama Xiaomi, yang mana ini adalah settingan terbaik buat kalian pada saat nggunain Xiaomi 12T. Nah, mode vivid ini juga gue coba buat nonton film, buat main game itu memanjakan mata banget, karena hasil warna yang dikasih ke kita tuh nggak pucat, nggak terlalu terang, warnanya tuh pas seperti itu. Seperti yang tadi gue udah singgung, kalau Xiaomi 12T ini punya refresh rate 120Hz yang bikin HP-nya terasa mulus banget pada saat scrolling. Nah, kalau kalian mau atur ke settingan lain juga bisa, tapi ini cuma bisa disetting ke 60Hz, 120Hz, sama adaptive display, disesuaikan refresh rate-nya sama aplikasi-aplikasi. Sayangnya nggak ada settingan ke 90Hz seperti itu. Nah, tapi untuk beberapa aplikasi kayak YouTube itu masih berjalan di 60Hz, nggak di 120Hz. Mode yang gue sebutin tadi juga yang ada adaptive display buat ngatur refresh rate sesuai dengan aplikasi itu juga bisa dimanfaatin buat bikin HP ini jadi lebih awet baterainya. Nah, di bagian tengah atas itu yang tadi gue sebut, kalau Xiaomi 12T ini punya lubang punch-hole yang berisikan kamera selfie, itu nggak ngeganggu, masih terasa aman buat dipakai main game, buat tonton film, atau buat scrolling gitu. Nggak ngeganggu di mata seperti itu. Nah, kalau buat fingerprintnya, Xiaomi 12T ini punya fingerprint yang berada di dalam layar, di bagian bawahnya. Akurasi ngebaca sidik jarinya pun tergolong cukup cepat ya, jadi bisa memudahkan kalian ngebuka HP-nya pakai keamanan sidik jari seperti itu. Overall, buat gue gunain sehari-hari, dari mulai nonton YouTube, baca berita, ketik-ngetik, terus sampai buat main game berjam-jam, layar Xiaomi 12T ini masih enak di mata, nggak terlalu bikin sakit seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian performanya nih, yang tadi gue udah highlight di awal. Buat performa yang ngegas tadi, Xiaomi 12 ini ditenagai oleh chipset Dimensity 8100 Ultra dari MediaTek, mana chipset ini punya konfigurasi CPU octa-core. Nah, CPU octa-core itu terdiri dari 4 core Cortex A78 dengan clock speed 2,85 GHz dan 4 core Cortex A55 dengan kecepatan clock speed 2 GHz. Kalau buat GPU-nya, chipset ini punya GPU Mali G610 MC6. Chipset Dimensity 8100 Ultra itu dikonfigurasiin sama RAM LPDDR5 berukuran 8 GB yang bisa ditambahin juga dengan virtual RAM 3 GB. Dia juga punya internal storage 256 GB, yang mana ini ukurannya ya cukup besar, bisa dipakai buat menyimpan banyak game dan juga foto ataupun video. Gimana sih performanya pada saat digunakan sehari-hari? Pada saat digunakan sehari-hari, Xiaomi 12 ini mampu nge-handle berbagai kerjaan, mulai dari chattingan, kirim pesan dari email, terus dia juga bisa dipakai buat baca berita atau artikel di browser, sampai buat main game ringan ataupun game berat. Nah, tapi ada sedikit masalah nih ketika main game. Gue ngalamin pada saat main game NBA 2K, pada saat baru dibuka aplikasinya, itu dia langsung nge-force close. Gue nggak tahu ini apa penyebabnya, mungkin software atau lain-lainnya, tapi gue rasa chipset Dimensity 8100 Ultra ini mampu buat jalanin game tersebut ya. Semoga Xiaomi bisa ngatasin masalah ini di Xiaomi 12T. Nah, kalau buat main game lainnya gimana performanya? Buat main Mobile Legends, Xiaomi 12T ini punya kemampuan yang cukup ganas. Dia tuh bisa sampai rata kanan, yang mana itu jarang juga ya kebuka settingan FPS Ultra, terus juga grafisnya Ultra. Jadi buat nge-push rank sampai mythic tuh enak banget. Nah, gue coba lagi di game berat kayak Genshin Impact. Xiaomi 12T pada game Genshin Impact bisa jalanin settingan 60 fps di grafis high, yang mana settingan 60 fps dengan grafis high ini tergolong cukup berat ya. Xiaomi 12T mampu ngehandle game tersebut. Xiaomi 12T pada saat pengujian AnTuTu benchmark berhasil mendapatkan skor 767.113 di mode balance atau mode seimbang. Selain itu, gue coba juga pengujian AnTuTu benchmark di mode performance. Hasilnya Xiaomi 12T bisa dapetin skor 831.876, yang mana ini selisihnya lumayan ya, dari 700 ribuan sampai ke 800 ribuan. Nah, itu dia buat pengujian AnTuTu benchmark. Gue coba juga di Geekbench. Pada saat pengujian Geekbench, Xiaomi 12T berhasil dapat skor 911 buat single core. Kalau buat multi core ya, dia berhasil dapetin skor 3.707. Overall, penggunaan sehari-hari dari Xiaomi 12T ini punya performa yang cukup baik. Walaupun yang kayak tadi gue disebut, masalahnya pada saat main NBA 2K dia tuh force close. Semoga Xiaomi bisa
ngatasin masalah ini. Lanjut nih ke bagian yang cukup disorot juga sama Xiaomi, yaitu kamera. Xiaomi 12T punya konfigurasi 3 kamera belakang, yaitu kamera utama dengan sensor ISOCELL HF6 dengan teknologi nanopixel plus dengan resolusi 108 megapiksel. Selain itu ada juga kamera ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Nah, kalau buat kamera depannya Xiaomi 12T punya kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Nah, menurut gua sektor kamera yang disorot sama Xiaomi ini cukup memuaskan ya. Karena bener, Xiaomi nge-highlight si kamera, hasil kameranya itu memuaskan banget buat gua. Baik itu kamera depan ataupun kamera belakang. Nah, selain itu, konfigurasi kamera yang tadi gue sebut itu cukup lengkap. Karena Xiaomi itu punya kamera buat difoto dari berbagai jarak. Kayak misalnya dari jarak dekat, jarak jauh, ataupun jarak yang standar ya pas. Karena dia punya ultrawide, punya kamera utama yang tadi gue sebutin 108 megapiksel, terus dia juga punya kamera makro seperti itu. Untuk kamera belakangnya, Xiaomi 12T ini mampu ngasilin foto dengan detail yang sangat baik, terus juga punya warna yang natural tanpa diproses berlebihan kayak saturasinya atau yang lain-lainnya seperti itu. Nah, buat pemotretan pada cukup cahaya hasilnya juga baik. Nah, pada saat kondisi low light menurut gue hasilnya bisa baik, tapi kalian harus lebih stabil megang handphonenya. Jadi seperti itu. Kalau kalian mau dapetin hasil yang baik pada saat kondisi low light. Nah, buat kamera belakangnya, Xiaomi 12T ini ngedukung rekaman sampai 4K 30 fps. Hasilnya juga tergolong cukup bagus, bisa kalian pamerin di Instagram. Lanjut ke bagian kamera depannya, Xiaomi 12T ini punya kamera selfie beresolusi 20 megapiksel, yang mana hasilnya juga bikin gua kagum. Kalau buat hasil foto dari kamera selfie, itu punya detail yang cukup bagus. Pori-pori di wajah juga terlihat sangat jelas. Selain itu, pada saat ngejajal kamera selfie ini, perlu dikutip kalau gua nggak pakai fitur buat memperhalus wajah atau beautify. Nah, pada saat hasil foto di kondisi gelap ataupun low light, hasilnya memang agak mengurang ya. Tapi bisa diatasin dengan nyalain flash di HP-nya. Flash pakai kamera depan yang mana itu layarnya nyala jadi flash. Nah, kalau buat perekaman videonya, kamera selfie dari Xiaomi 12 ini ngedukung sampai 1080p di 60 fps, yang mana ini tergolong cukup tinggi ya buat kelas Xiaomi 12T di harga 6,5 jutaan. Secara jelas, Xiaomi 12T ini punya kamera yang cukup bagus buat kamera depan ataupun kamera belakangnya. Hasilnya pun layak buat dipajang di media sosial milik kalian. Nah, itu dia buat kameranya dari Xiaomi 12T. Nah, Xiaomi 12T ini punya baterai berukuran 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya super cepat sampai 120 watt yang dikasih nama Hypercharge. Nah, pada saat penggunaan sehari-hari, menurut gua baterai ini sangat awet. Sebagai contoh, gua coba pakai HP ini dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, baterainya dari 100% masih bisa di 34%. Pada saat penggunaan itu, gue coba juga sesekali buat main game, yang mana ini bisa tergolong awet baterainya. Kayaknya baterai yang awet dari Xiaomi 12T ini berhasil diatur sama sistem UI yang ngebantu perangkat ini jadi lebih hemat daya. Nah, sebagai contoh, gue coba buat main game Mobile Legends dengan settingan grafis Ultra FPS di Ultra 120 Hz di kisaran waktu 12 menit. Itu satu pertandingan, itu cuma makan baterai 3%. Nah, karena baterainya tadi yang gue bilang awet, kadang-kadang kan ngisinya tuh cukup lama ya. Dia kan punya baterai 5000 mAh. Nah, kalau buat Xiaomi 12T, punya pengisian daya yang tadi gue sebut 120 watt itu sangat cepat. Nah, dari ngisi 9% sampai ke 100% itu dia cuma makan waktu 32 menit. Menurut gua kalau buat baterai, gua nggak ada no comment lah, nggak ada masalah. Bahkan ini menurut gua punya baterai yang sangat bagus. Seperti itu buat baterainya. Xiaomi 12T punya sistem operasi Android 12 yang dibalut dengan MIUI versi 13. Nah, buat HP yang gue pegang ini, menjalanin versi stabil dari MIUI versi 13.0.5. Seperti yang kalian tahu ya, MIUI ini punya beberapa bloatware. Nah, pada saat di awal digunakan, dia nggak punya aplikasi bloatware yang mana harus gue hapus terlebih dahulu supaya bisa ngasih space memori yang bisa lebih luas. Nah, buat penggunaan sehari-hari gue nggak ngerasa ada masalah dengan sistem MIUI 13 ini. Walaupun ini versi Android yang cukup lama ya, dia bukan pakai Android 13, dia pakai Android 12. Tapi di sisi lain, gue berharap Xiaomi tuh ngasih update MIUI 14 secepat mungkin supaya bisa ningkatin pengalaman yang lebih baik. Karena tadi kan gue sebut kalau sistem operasi itu nggak ada masalah, berjalan dengan lancar. Mungkin dengan ada
sistem MIUI 14 yang baru, masalah kayak NBA 2K yang force close itu bisa diatasin sama Xiaomi seperti itu. Nah, kalau buat kesimpulannya nih, Xiaomi 12T ini menurut gua dia punya desain yang cukup catchy, terus juga bagian belakangnya tuh enak dipegang ya, walaupun masih bisa nempel bekas sidik jari yang mudah dibersihkan. Nah, buat di tangan pun Xiaomi 12T itu terasa nyaman, bahkan buat dipakai sehari-hari itu terasa pas di tangan. Buat masuk kantong pun nggak ngeganggu pada saat kalian beraktivitas. Nah, kalau buat layarnya, Xiaomi 12T ini punya layar yang mampu ngasilin warna yang sangat baik. Terus juga tadi dia udah ngasih beberapa mode yang bisa kalian pilih. Kalau gua pakai mode Vivid yang direkomendasiin sama Xiaomi. Terus juga layarnya nggak ngasilin warna yang cukup baik. Dia juga punya refresh rate yang tinggi, yaitu 120 Hz, yang mana bisa ngasih kalian pengalaman pakai HP-nya tuh semakin jauh lebih baik. Kalau buat performa, gua rasa Xiaomi 12T ini nggak ada masalah. Semua game dilibas, pekerjaan sehari-hari dilibas. Nah, hanya saja masalah yang tadi gue sebut, pada saat main NBA 2K itu dia force close. Nah, kalau buat hasil kameranya, Xiaomi 12T ini juga punya kamera yang sangat bagus. Baik itu kamera depan, kamera belakang. Di segala macam kondisi. Tapi perlu diingat, pada saat foto di malam hari, kalian perlu jaga HP-nya biar lebih stabil agar hasil fotonya jauh lebih baik. Nggak hasil fotonya lebih baik doang, tapi dia juga punya hasil video yang sangat bagus buat di-upload di Instagram Story kalian ataupun media sosial lainnya tentunya. Nah, kalau buat baterai, Xiaomi 12T ini nggak ada masalah buat gua. Dia punya baterai yang gede, terus pengisian dayanya juga cepat. Menurut gua top lah kalau buat baterainya. Nah, lanjut ke sistem operasi, menurut gue ini agak sedikit kelemahan dari Xiaomi 12T karena dia masih pakai Android 12 dengan MIUI 13. Kemana itu belum yang paling baru ya. Nah, semoga Xiaomi bisa ngasih update secepat mungkin dari sistem operasinya. Xiaomi 12T ini menurut gue cocok buat kalian yang suka fotografi karena dia punya hasil kamera yang bagus, terus juga punya baterai yang awet. Jadi pada saat digunakan di outdoor, baterainya bisa tahan lama, kalian bisa nangkap segala macam momen seperti itu. Nah, buat yang main game, menurut gua Xiaomi 12T juga masih cocok buat kalian yang suka main game kayak Mobile Legends, Genshin Impact, ataupun PUBG, dan lain sebagainya, karena dia bisa ngasilin performa yang cukup bagus. Sampai-sampai dia udah nge-unlock di settingan 120 Hz. Buat kalian yang minat sama Xiaomi 12T ini, Xiaomi 12T ini di Indonesia dijual di harga Rp6.599.000 dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256 GB. Nah, itu dia tadi review dari Xiaomi 12T. Gimana nih menurut kalian? Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa jadi acuan kalian buat pakai Xiaomi 12T. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya guys.